Jumat 10 Juni 2022. Perkembangan pengalaman telekomunikasi konteks supernatural menginginkan saya untuk memberanikan diri mengambil risiko, mempelaporkan, mengkonferensikan perkembangan informasi kontek-kontekan yang berlangsung. Menyatakan memiliki persentase dapat dipercaya dan berstatus sebagai acuan untuk percakapan lanjutannya secara nasional Indonesia maupun internasional menyangkut perkara supernatural yang dimaksudkan oleh khalayak umum dengan mengacu juga alibinya kepada Inter ID 666 Irwan Kondis Discovery. Pada momen kalender ini dinyatakan menyangkut keminatan sosial terkait nama Adi Bana Merdeka. Kronologi status Bapak Adi Merdeka di tahun-tahun milenium ini, yang salah satunya tentang FAPE internasional. FAPE ataupun FAPE yang telah dikonfirmasi oleh Inter ID 666 dalam kondisi Discovery memiliki foundation kepemilikan ataupun status penemu dari teknologi FAPE dimaksud pada nama Bapak Adi Bana Merdeka, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel, yang mana kontek-kontekannya dinyatakan cukup signifikan dan memerlukan autentik konvensi oleh Inter ID 666 dalam kondisi Discovery tentang indikasi status Bapak Adi Bana Merdeka, korban dari penipuan proyek kerjasama yang judul FAPE secara internasional. Kontennya terhubung dan menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka sungguhnya perlu untuk dikonfirmasi sudah dikenal sejak tahun G30SPKM sebagai pemilik dari nama ataupun istilah FAPE. Kontennya menyatakan istilah dari FAPE ini sungguhnya kepemilikan Adi Bana Merdeka yang merupakan kenangan peninggalan historikal di Indonesia, sesungguhnya teruntuk kepada PKI. Untuk PKI itu istilah FAPE, kontennya menyatakan ada ceritanya sebenarnya FAPE ini. Adi Merdeka adalah seorang jenderal di Indonesia, sesepuh ataupun yang dituakan di tentara kemiliteran Indonesia, yang dapat diinformasikan juga berstatus sebagai satu-satunya jenderal di zaman Soekarno, sang jenderal. Demikianlah juga salah satu dari kronologi perkara Partai Komunis Indonesia tersebut. Adi Merdeka menyatakan pemilik dari pangkat ketentaraan dan kepolisian Republik Indonesia di dalam riwayatnya. Sang jenderal dicemburukan oleh Partai Komunis Indonesia dan memiliki kisah keterkaitan kepada Partai Komunis Indonesia, yang mana lalu kemudian Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka membuat suatu istilah sinonim, anonim ataupun istilah lebih tepatnya untuk mengenang Partai Komunis Indonesia.
Konteks itu menyatakan bahwasanya nama FAPE sebenarnya merupakan istilah di dalam instansi ataupun institusi perusahaan listrik negara. Di dalam PLN itu istilah FAPE. Tegangan listrik yang menyengat lalu meledak serupa seperti halilintar. Begitulah FAPE. Contohnya menyatakan perlu untuk dikonvensikan oleh Menteri ADI 1666 dalam Kode Staf ini guna acuan percakapan lanjutan tentang Bapak Adi Bana Merdeka yang salah satu spesifikasinya tentang klaim Menteri ADI 1666 Kode Staf ini menyangkut status Bapak Adi Bana Merdeka, penemu nama sekaligus teknologi dari FAPE sejarah internasional di tahun-tahun milenium ini. Konteks informasi ini dinyatakan beralibi atas nama kalangan keluarga RPK ataupun juga kalangan keluarga Bapak Adi Bana Merdeka yang mengenali zaman FAPE PKI tersebut terkait kepada Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka. Sang Jenderal dicemburukan Partai Komunis Indonesia karena berstatus sebagai pemilik pangkat-pangkat ketentaraan dan kemiliteran dan kepolisian Republik Indonesia di dalam riwayat ini. Dan kisahnya dinyatakan berdasarkan konteks terhubung. Bapak Adi Bana Merdeka ini pada mulanya mengalami satu perseteruan dengan Partai Komunis Indonesia. Yang tidak ketahuan belakangan ternyata menyangkut status Bapak Adi Bana Merdeka sebagai sesepuh pemilik dari pangkat ketentaraan dan kemiliteran secara kepolisian Republik Indonesia. Rupanya sang jenderal, Bapak Jenderal, satu-satunya jenderal di zaman Soekarno. Kita menyatakan demikian rupanya. Namun tidak diketahui Bapak Adi Bana Merdeka. Kisahnya menyangkut kepada istilah FAPE, Volt Pegasus. Sengatan listrik perusahaan listrik negara yang menyengat-nyengat dan lalu meledak. Wah! Konteksnya menyatakan perlu sedikit mimik ataupun intonasi dalam menceritakannya sehingga bisa dikenali pengertian dari FAPE PLN dimaksud. Itu halilintar listrik sebenarnya tegangan PLN yang menyambar dan langsung bisa membuat ledakan. Itu FAPE. Sungguhnya atas nama Bapak Adi Bana Merdeka yang memiliki geologi kemunculan istilah FAPE tersebut kepada Partai Komunis Indonesia. Untuk informasinya menyatakan pada mulanya PKI ini membuat satu fenomena keramaian umum yang tidak dikenali maksud dan tujuannya oleh Bapak Jenderal Bapak Adi Bana Merdeka. Konteks terhubung menginformasikan bahwasanya Partai Komunis Indonesia sekiranya jumlah 1 batalion kalau diistilahkan di dalam ketentaraan, konteks menyatakan atas nama Koneksi Alibi Terpercaya Bapak Adi Bana Merdeka. Jumlah anggota Partai Komunis Indonesia tersebut sekira 1 batalion jumlahnya. Membuat satu kerusuhan, menguasai perusahaan listrik negara PLN di zaman itu, dan membuat satu fenomena
tegangan listrik tinggi yang menyambar-nyambar di langit Jakarta, menyambar-nyambar tiang PLN di Jakarta, serupa seperti Agatha ataupun halilintar yang nyaris mirip bom yang mau meledak. Konten informasinya menyatakan lalu ketahuan oleh Bapak Adi Bana Merdeka, namun tidak begitu dimengerti oleh Bapak Adi Bana Merdeka maksud dan tujuan dari fenomena tiang PLN di Jakarta itu menyambar-nyambar serupa seperti halilintar di langit. Belakangan diketahui bahwa hal itu yang sesungguhnya merupakan simbolik ataupun ikonik rupanya tentang Partai Komunis Indonesia yang ingin menyerukan supranatural ataupun jawen ataupun jehwa. Demikianlah rupanya maksud halilintar yang menyambar-nyambar dari tiang PLN di Jakarta pada zaman PKI tersebut. Bapak Adi Bana Merdeka baru belakangan tahu dari anggota Partai Komunis Indonesia itu sendiri yang menguasai perusahaan listrik negara di Jakarta pada waktu itu dengan membuat satu kegiatan nyentrik menyalakan listrik raksasa yang menyambar-nyambar tiang PLN kelihatan sampai ke langit di Jakarta. Kalau di malam hari pada waktu itu, konteks menyatakan di malam hari pada waktu itu, terlihat itu listrik itu sudah serupa seperti halilintar menyambar-nyambar. Dan ternyata anggota Partai Komunis Indonesia tersebut mengakui kepada Bapak Adi Merdeka, itu listrik punya pengertian rupa-rupanya, dibuat seperti pertunjukan di langit Jakarta dengan maksud menyatakan diri sebagai komunis internasional. Jehwa ataupun jawen yang diwakilkan dengan tampilan listrik halilintar yang menyambar-nyambar di tiang PLN tersebut. Sementara komunisnya adalah tiang PLN-nya itu sendiri. Konteks menyatakan Partai Komunis Indonesia pada waktu itu membuat suatu pengertiannya sendiri yang nyentrik dan berfenomena tidak begitu disenangi oleh Bapak Jenderal Adi Merdeka. Membuat tiang PLN menyala-nyala dan menyambar-nyambar langit Jakarta. Demikianlah awal dari kemunculan istilah PAPE sesungguhnya. PAPE ini sesungguhnya atas nama Bapak Adi Bana Merdeka yang pada kelanjutan ceritanya membantai, bunuh mati semua anggota Partai Komunis Indonesia yang menyandera ataupun membajak perusahaan listrik negara di Jakarta tersebut dan menyelenggarakan kegiatan siang sampai malam sampai pagi listrik serupa halilintar menyambar-nyambar langit Jakarta. Walaupun dengan penjelasan fenomena tersebut merupakan pertunjukan yang ingin menjelaskan koalisi Aliansi Komunis Internasional bersama Jawen ataupun Jehwa yang diwakili dengan halilintar ataupun listrik Pegasus yang menyambar-nyambar di tiang PLN Jakarta waktu itu. Konteks menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka kurang bisa menerima penjelasan tersebut. Jadi maksudnya tiang PLN itu adalah komunis internasional. Demikian Bapak Adi Bana Merdeka menjawabnya. Lalu kemudian listrik yang menyambar-nyambar seraksasa di langit Jakarta itu Jawen, Jehwa Indonesia. Partai Komunis Indonesia
menjawab ya, dan Bapak Adi Merdeka tidak bisa menerimanya. Kontek turut menyatakan, lalu Bapak Adi Merdeka menganggap Partai Komunis Indonesia yang menyandera perusahaan listrik negara di Jakarta tersebut sebagai orang-orang stres, orang-orang gila itu PKI. Konteks informasi menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka mempercakapkan penyanderaan tersebut dengan temannya kala itu dengan menyebut Partai Komunis Indonesia 1 batalion jumlahnya itu sebagai orang-orang gila itu. Mau membuat fenomena nyentrik di Jakarta dengan mengistilahkan listrik yang menyambar-nyambar tiang PLN itu sebagai Jehoha ataupun Jawen, ingin berkoalisi ataupun beraliansi dengan tiang listrik tersebut ataupun komunis internasional disilahkan oleh Partai Komunis dimaksud. Konten informasi menyatakan mati. Seluruh anggota Partai Komunis Indonesia yang menyandera perusahaan listrik negara tersebut mati, dibunuh di dalam perusahaan listrik negara tersebut. Lalu kemudian sungguhnya berkenangan unik bagi Bapak Adi Merdeka. Konteks menyatakan ceritanya begini, awal dari kemunculan istilah PAP dimaksud. Bapak Adi Bana Merdeka diajak bercakap-cakap ataupun mengajak bercakap-cakap Partai Komunis Indonesia yang menyandera perusahaan listrik negara tersebut. Anggota Partai Komunis Indonesia tersebut mengaku beraliran Jehoa ataupun Jawen supernatural, ingin berkoalisi dengan komunis internasional, dan lalu kemudian mengaku sebagai manusia super, punya Jawen ataupun Jehoa, mau menyengat-nyengat listrik ke badannya sampai muncul asap dari mulutnya. Asap sengatan listrik tersebut di hadapan Bapak Jenderal Adi Merdeka mencengangkan bagi Bapak Adi Bana Merdeka. Mau menampilkan pertunjukan tersengat-sengat listrik begitu sampai mulutnya pun keluar asap, tersetrum dia di situ, dan mengaku kemudian dia beraliran komunis ataupun juga termasuk Jehoa Jawen, supernatural Jawen, Jehoa. Bapak Adi Bana Merdeka menyatakan itu PKI orang stres. Dan lalu kemudian para anggota PKI ini menggunakan istilah-istilah Pegasus yang sungguhnya dinyatakan, kalau tidak salah ingat, berasal dari penjelasan Bapak Adi Bana Merdeka sendiri yang menjelaskan perbuatan Partai Komunis Indonesia ini serupa menghadirkan kuda Pegasus khayalan di tengah langit untuk mengakibatkan bom meledak dari perusahaan listrik negara. Menyengat-nyengat listrik seukuran raksasa atau diistilahkan dalam bahasa asingnya Agatha, serupa seperti halilintar yang mau meledak. Menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka bahwasanya itu seperti mengantarkan kuda Pegasus dari langit surga untuk meledakkan PLN di Jakarta. Dan Partai Komunis Indonesia menyatakan bahwasanya mereka adalah Pegasus. Konteks menyatakan bahwasanya mereka ini selain daripada menyandera perusahaan listrik negara tersebut, suka mengistilahkan diri mereka serupa seperti angan-angan ataupun khayalan. Pegasus contohnya menyatakan demikian. Yang mana Bapak Adi Bana Merdeka menyatakan kepada Partai Komunis Indonesia itu bahwasanya
mereka itu bukanlah kuda Pegasus, namun anggota PKI. Kalian ini bukanlah Pegasus, kalian ini PKI. Konteksnya menyatakan, sebab begitulah kenangan ceritanya, percakapannya. Merasa diri Pegasus karena Jawen ataupun Jehwa, padahal sesungguhnya atas nama PKI, dan berani mempercakapannya di hadapan Bapak Jenderal, Bapak Adi Bana Merdeka, di mana saat tersebut menyandra pula Partai Komunis Indonesia ini perusahaan listrik negara. Mereka berani menyandra perusahaan listrik negara seakan-akan mereka membiayai perusahaan listrik negara tersebut, serupa seperti papi-papi fasis mafia Italia. Menggunakan senjata ala kadarnya dan menantang Bapak Jenderal Adi Merdeka. Mana Bapak Adi Merdeka juga menyatakan kepada mereka bahwasanya mereka itu bukanlah papi mafia Italia, hanya karena mampu menyandra perusahaan listrik negara ibu kota Jakarta untuk mempertunjukkan logo lambang Partai Komunis Indonesia kepada internasional yang berkoalisi aliansi kepada supernatural Jawen Jehwa dengan pertunjukan halilintar listrik PLN sebenarnya yang menyambar-nyambar dan nyaris meledak di kala itu. Demikian lalu kemudian setelah 1 batalion kader Partai Komunis Indonesia yang menyandra perusahaan listrik negara Jakarta ditembak mati Bapak Adi Bana Merdeka. Untuk cerita selanjutnya, Bapak Adi Bana Merdeka lalu membuatlah satu istilah yang mengenang peristiwa tersebut, keterkaitan juga kepada perusahaan listrik negara PLN, di mana Bapak Adi Bana Merdeka dinyatakan memang pemilik dari istilah-istilah keren kece secara nasional Indonesia, dan salah satunya adalah PAPE, Ford Agatha Pegasus Electron, untuk mengenang Partai Komunis Indonesia yang pernah menyandra perusahaan listrik negara ibu kota Jakarta hanya untuk mempertunjukkan halilintar buatan PLN tersebut nyaris meledak di ibu kota Jakarta. Untuk terus menyatakan bahwasanya PAPE sebenarnya kenangan istilah yang diperuntukkan kepada PKI, Partai Komunis Indonesia, sebagai ucapan bela sungkawa ataupun juga untuk terus menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka bermaksud untuk ngetawain Partai Komunis Indonesia itu punya nama PKI dan mengira hal tersebut keren. Demikianlah Bapak Adi Bana Merdeka lalu menandinginya, menyainginya dengan membentuk satu istilah baru yang termasuk ke dalam perusahaan listrik negara, PAPE, untuk mengenang peristiwa pembunuhan anggota Partai Komunis Indonesia yang pernah menyandra perusahaan listrik negara untuk mempromosikan Jehwa ataupun Jawen dalam bentuk halilintar buatan PLN menyambar-nyambar langit Jakarta, hampir meledakkan seluruh PLN. Untuk menyatakan demikian. Pemberontakan rupanya penampilan tiang terbakar listrik halilintar PLN tersebut. Pada mulanya Bapak Adi Merdeka berdasarkan konteks informasinya menyatakan tergopoh-gopoh lari menjumpai anggota-anggotanya, para pengkhianat ketentaraan kemiliteran yang mengikut Partai Komunis Indonesia. Konteksnya menyatakan perlu untuk diringkaskan juga, dan mempertanyakan kepada mereka tentang penampilan halilintar buatan PLN tersebut yang terlihat mengkhawatirkan di Jakarta kala itu. Namun dijelaskan kurang begitu dimengerti keterkaitan kepada Partai Komunis Indonesia. Nah, Bapak Adi Merdeka menyatakan bahwasanya PKI tersebut bukanlah papi mafia Italia,
yang memiliki keuangan di Indonesia ini dan seenaknya saja menyandera perusahaan listrik negara untuk mempertunjukkan penampilan Jawa ataupun Jawen dalam bentuk halilintar raksasa buatan tersebut. Nyaris meledak di ibu kota Jakarta karena perbuatan Partai Komunis dimaksud. Halo Jenderal, konten informasinya menyatakan demikianlah Bapak Jenderal Adi Merdeka memanggil para pengkhianat ataupun anggota RPK yang ditanyai beliau tentang fenomena listrik terbakar yang menyambar-nyambar ibu kota Jakarta pada waktu tersebut. Para pengkhianat itu, namun mereka merasa saya mempromosikan kepangkatan mereka sebagai jenderal di Indonesia. Yang mana konteksnya menyatakan kurang lebih demikianlah, di mana pada momen perkara ini seperti dipaksa perlu untuk diceritakan kembali oleh Bapak Adi Bana Merdeka melalui protokoler ataupun wartawan pribadinya, anak kandungnya sendiri yang dinyatakan perlu untuk ditoleransi. Keterkaitan konten yang terhubung ini merupakan pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural yang mungkin terpercaya, mungkin juga perlu untuk dikonfirmasi kembali keterkaitan alibinya. Konten terus menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka definitif didukung dengan alibi-alibi untuk status beliau sebagai penemu dari teknologi vape internasional di tahun-tahun milenium. Dan termasuk juga tentang nama vape itu sendiri, yang menyatakan sehingga istilah internal dari perusahaan listrik negara di Indonesia yang berawal dari Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka, pemberangus Partai Komunis Indonesia. Sungguhnya keterkaitan penyanderaan fasis ala mafia Italia PKI tersebut mempertunjukkan fenomena listrik terbakar menyambar-nyambar di langit Jakarta dan mengkhawatirkan Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka. Demikianlah vaping sesungguhnya. EJK ataupun olok-olokan Bapak Adi Bana Merdeka kepada Partai Komunis Indonesia. Bahwasanya nama PKI itu tidak begitu keren, tapi mengapa begitu dipertunjukkan? Untuk menyatakan vape adalah saingan ataupun tandingan sesungguhnya untuk nama PKI. Nama vape itu juga keren, bukan hanya nama PKI. Dan Bapak Adi Bana Merdeka menempatkan, memposisikan nama vape tersebut di dalam perusahaan listrik negara. Voltron Agatha Pegasus Elektron vape, untuk mengatakan informasinya kurang lebih demikian. 666 ruang kondisi ini demikianlah terlebih dahulu pada momen kalender ini, yang mana konten menyatakan bahwasanya konferensi yang terjadi 1666 kondisi ini definitif memiliki alibi dan dukungan untuk pengurusan perkaranya sekaligus juga keuangan kepada nama Irwan Kornel, di mana salah satu segmen persoalannya tentang vape internasional. Bapak Adi Merdeka mengalami perkara klaimnya diperlukan keterkaitan vape Adi Bana Merdeka. Adi Bana mengaku penemu teknologi vape, Bapak Melin, pemilik nama istilah vape di dunia ini. 666 kondisi ini protokoler ataupun wartawan Bapak Adi Bana Merdeka dengan keterkaitan juga toleransi konteks basis sumber informasi termasuk kepada pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural yang perlu untuk dibuktikan secara bersama pemerintah nasional Indonesia yang terkaitan juga jaringan pembuktian klaim Internet ID 666 Irwan kondisi ini dan juga perkara supernatural sosial gerombolan beraktivitas jahat supernatural kode Himen Commanding Gosum Grave etnik lokal kostum pribumi Indonesia yang termasuk juga istilah kepada begu ganjang ataupun Jawa ataupun Jawen.
Kontak menyatakan bahwasanya TRID 1666 yang discovery ini juga termasuk sebagai pihak yang dipertimbangkan oleh FAPE Internasional berkaitan statusnya sebagai pemilik FAPE Internasional dengan alur kepada pembuktian klaim tentang Bapak Adi Fana Merdeka, ataupun juga tentang nama Irwan Cornell kepada FAPE tersebut, ataupun juga menyangkut pengurusan keuangan yang dimasukkan oleh nama Irwan Cornell, ataupun sekaligus juga tentang proyek-proyek yang terjadi 1660 ke discovery ini yang berakses juga kepada FAPE. Kontak menyatakan seperti misalnya BRI 666, itu sepertinya ada FAPE-nya di situ. Kontaknya menyatakan seluruh falah begitu. 666 dalam discovery ini demikianlah terlebih dahulu pada momen kalender ini kembali. Update ini dapat ditemukan serupa seperti konferensi-konferensi internet 1666 dalam discovery ini lainnya melalui sosial media internet Google, termasuk juga Pinterest juga cukup banyak di sana, termasuk juga Twitter, sering postingan juga saya di sana, dan termasuk juga Facebook. Sudah banyak akun Facebook saya dan bisa ditemukan juga melalui YouTube dengan mengikuti ID 1666 spasi CGM ataupun ID Profesor Irwan Cornell. Sungguhnya internet 1666 ke discovery ini berbasic latar belakang penelitian eksistensi perkara supernatural di tahun-tahun milenium ini telah diakui oleh khalayak ramai dan memang menjadi acuan definitif, memang cukup signifikan, tidak serupa seperti pemain-pemain internet secara global internasional abad milenium ini sering buang-buang waktu atau juga tidak mengacu tentang persoalan yang kita maksudkan. Kontak menyatakan kita juga mau bilang seperti itu. Melalui TRID 1666 yang discovery ini pada momen ini keterkaitan konteks konfirmasi pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural ini berlangsung. 1666 ruang discovery ini demikian terlebih dahulu dan sampai jumpa lah pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia. Definitif 1666 discovery ini mengalami konfirmasi termasuk kepada alien family Tuhan, pemilik nomor termasuk ke dalam Alkitab yang sesungguhnya di dunia. Konfirmasi konteks pengalaman keimanan banyak orang di tahun-tahun milenium ini. Konteks telepati telekomunikasi, telepati keimanan kepada para malaikat tentang Holy Spirit Destiny, perjuangan perkara supernatural di tahun-tahun milenium. 1666 dinyatakan merupakan logo simbol untuk mata uang alien family Tuhan sejak dari momen milenium ini sampai ke masa depan. Telah mengalami percakapan sejak tahun sebelum kedatangan 1666 ke discovery ini atas nama Uni Eropa ataupun juga Eropa secara umum, termasuk juga Inggris, dan lalu kemudian Islam internasional serta juga Amerika Serikat. Konteksnya menyatakan demikianlah. Interview ataupun koreksinya dapat ditemukan melalui internet masa kini. 1666 dinyatakan definitif mengarah kepada klaim yang TRID 1666 ke discovery ini sebagai paten 1666 yang sesungguhnya di dunia yang berkaitan kronik historical masa di masa, termasuk kepada Islam, termasuk juga kepada Trinitas Kristiani, termasuk juga kepada Buddha Cika, termasuk juga kepada Kingdom di dunia, termasuk juga kepada Alien Omerter, termasuk juga kepada Great Britain Pound Sterling, termasuk juga kepada Egypt ataupun Egyptian, termasuk juga kepada US Dollar, dan yang terbaru konteks menyatakan termasuk juga kepada mata uang Euro, dan termasuk juga syariat Islamiyah ataupun 666 sebenarnya termasuk kepada Islam di dunia. 666 discovery ini demikian terlebih dahulu dan sampai jumpa. Shalom, Tuhan Yesus selalu memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Bodhi Santia. Thank you very much, people, and I'm really hoping for our commitment about this progress, experience, contact through bullying, and also not significant for status about them for about responsible activity. See you again.